Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kamu lihat kalender, lihat jadwal kuliah, terus rasanya, aduh pengen pingsan aja gitu. Antara kelas, tugas yang nggak ada habisnya, rapat organisasi, belum lagi pengen nongkrong. Nyari waktu buat napas aja udah susah, apalagi nyari ruang buat Tuhan, ya kan? Nah, kalau kamu ngerasa gitu, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Kali ini kita bakal coba kupas bareng-bareng gimana caranya kita bisa nemuin ruang itu di tengah-tengah semua kesibukan dunia mahasiswa. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Kamu pernah nggak sih sampai di satu titik di mana rasanya baterai hidup kamu tuh udah merah, udah 0%. Kepala udah pusing banget mikirin tugas, dan yang paling kerasa, hubungan sama Tuhan tuh kayak ada jarak, kayak lagi disconnect. Kalau jawaban kamu iya, percaya deh, itu normal banget dan kita semua pernah ngalamin. Ini pergumulan yang super nyata. Oke, jadi mari kita masuk ke intinya. Banyak dari kita begitu dengar istilah waktu teduh yang kebayang langsung, waduh, nambah lagi nih satu checklist harian. Tapi coba deh kita geser sedikit cara pandang kita. Ini tuh bukan soal rutinitas, bukan soal kewajiban, ini murni soal relasi. Terus, apa sih sebenarnya waktu teduh itu? Gampangnya gini, ini adalah waktu yang sengaja kita ambil, kita sisihkan dari jadwal kita yang padat. Waktu yang kita khususin buat ngobrol empat mata sama Tuhan, lewat doa bukan karena sisa waktu, tapi karena kita memang niat. Alkitab itu ngasih kita beberapa gambaran yang luar biasa banget buat ngejelasin hubungan kita sama Tuhan. Nah, ini yang pertama. Dikatakan kalau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Coba deh renungin bentar. Bukan gedung gereja yang megah, tapi tubuh kita ini adalah tempat suci di mana hadirat Tuhan itu tinggal. Gila kan? Ini benar-benar ngubah cara kita mandang diri kita sendiri. Terus ada gambaran yang ini nih. Yesus itu pokok anggur, dan kita ini ranting-rantingnya. Logikanya sederhana banget kan? Sebuah ranting kalau udah dipotong dari pokoknya, ya pasti kering, pasti mati, nggak mungkin bisa berbuah. Nah, ini ilustrasi yang pas banget soal ketergantungan total kita sama Kristus. Tanpa dia, kita tuh beneran nggak bisa apa-apa. Dan yang satu ini, wow, dalam banget. Hubungan kita sama Tuhan itu digambarin kayak mempelai laki-laki yang lagi seneng-senengnya, lagi bergembira karena mempelai wanitanya. Coba bayangin, Tuhan itu bersukacita karena kita. Bukan karena kita sempurna, tapi ya karena kasihnya itu begitu personal, begitu dalam. Dan yang jadi fondasi dari semua gambaran tadi itu ya ini, kita dikasih kuasa buat jadi anak-anak Allah. Kita bukan orang asing lagi, tapi kita tuh udah diadopsi masuk ke keluarganya. Ini identitas kita yang paling dasar. Jadi kalau gitu, waktu teduh itu intinya apa? Ya, quality time sama Bapak kita. Sesederhana itu. Oke, kita udah tahu apa itu waktu teduh. Sekarang, pertanyaan selanjutnya, kenapa ini penting banget? Jawabannya ada di pergeseran cara pikir kita. Dari yang tadinya ngelihat ini sebagai beban, sebagai kewajiban, jadi sebuah kebutuhan, sesuatu yang vital buat jiwa kita. Sebenarnya ada 3 alasan utama kenapa waktu teduh ini bukan lagi cuma sekedar bagus untuk dilakukan, tapi jadi sesuatu yang wajib ada. Apalagi buat kita para mahasiswa. Kita butuh buat bertumbuh, kita butuh disegarkan, dan kita butuh banget petunjuk arah. Pertama, ya buat pertumbuhan. Ingat kan analogi pokok anggur tadi? Kita nggak akan mungkin bisa bertumbuh jadi lebih dewasa dalam iman, karakter kita jadi lebih baik kalau kita kepisah dari sumber kehidupan kita, yaitu Kristus. Nah, waktu teduh inilah momen di mana kita nyolok diri kita lagi buat dapat nutrisi rohani. Kedua, buat penyegaran. Jujur deh, dunia kuliah itu benar-benar nguras energi dan pikiran. Jiwa kita bisa jadi kering kerontang. Mazmur 23 ngasih gambaran yang adem banget. Waktu teduh itu ibarat oase di tengah padang gurun kesibukan kita. Disitulah sang gembala yang baik ngebaringin kita dan nyegerin jiwa kita lagi. Dan yang ketiga, kita butuh petunjuk arah. Lagi bingung nentuin judul skripsi, galau soal pacar, atau cemas mikirin masa depan? Firman Tuhan itu fungsinya kayak kompas rohani. Di dalam waktu teduh, kita itu lagi ngalibrasi ulang kompas kita. Biar nggak salah arah, biar kita bisa dengar suaranya lebih jelas. Oke, mungkin sekarang kamu mikir, iya aku ngerti, aku butuh ini. Tapi mulainya gimana ya? Tenang, ini nggak serumit kamu nyusun KRS kok, jauh lebih simpel. Yuk kita lihat beberapa langkah praktisnya. Nah ini dia peta sederhananya ada 5 langkah kunci aja. Mulai dari yang paling praktis, tentuin waktu dan tempat. Terus siapin hati kita, fokus ke firman Tuhan, berdoa dengan jujur, dan yang paling penting gimana caranya pengalaman ini kita bawa terus sepanjang hari.
Yuk kita bedah satu-satu. Sebelum kita ngomongin teknisnya, ini nih yang paling penting. Ini bukan soal punya metode doa paling keren atau jurnal paling estetik. Yang Tuhan cari itu bukan itu semua. Yang Dia cari pertama-tama itu ya hati kita. Cukup datang apa adanya, datang dengan rasa rindu, dengan kemauan, dan dengan jujur. Itu aja udah lebih dari cukup. Terus, pas kita buka Alkitab, coba deh pakai formula sederhana ini. Baca, renungkan, terapkan. Pertama baca pelan-pelan aja. Ini bukan lomba baca cepet-cepetan, tapi tujuannya biar kita bisa nyerap isinya. Kedua, renungkan. Berhenti sebentar, terus tanya, Tuhan, lewat ayat ini engkau mau ngomong apa ya sama aku? Dan yang ketiga, terapkan. Oke, gimana kebenaran ini bisa ngubah cara aku ngampus hari ini? Oke, kita udah bahas cara mulainya. Tapi tujuan akhirnya itu bukan cuma sekedar punya janji temu harian sama Tuhan terus selesai. Bukan. Tujuannya adalah gimana caranya momen ini bisa kita ubah jadi sebuah gaya hidup. Jadi sebuah persekutuan yang nyambung terus-menerus. Nah, biar kita bisa ke arah sana, coba deh kita evaluasi diri kita sebentar. Pertanyaan refleksi pertama, waktu kita berdoa, seberapa sering kata terima kasih itu keluar dari mulut kita? Atau doa kita lebih sering dimulai dengan daftar keluhan dan permintaan? Pertanyaan kedua, coba kita bongkar isi doa kita. Apakah isinya lebih mirip kayak daftar belanjaan ke supermarket, penuh sama permintaan, atau lebih banyak berisi pujian dan rasa kagum kita akan siapa Tuhan itu? Dan yang terakhir, seberapa sering nama orang lain, entah itu teman kita, keluarga, atau bahkan dosen, muncul dalam doa kita? Atau jangan-jangan doa kita seringnya muter-muter di sekitar aku, dan aku aja. Ingat ya, ini bukan buat ngehakimin diri, tapi buat nyadarin kita aja. Biar perjalanan ini bisa lebih konsisten, ada beberapa alat bantu yang praktis banget. Coba deh mulai nulis di jurnal buat nyatat apa yang kamu dapat. Dengerin lagu rohani sebelum mulai biar hati lebih siap. Lakuin ini bareng sama teman-teman Komsalmu, karena itu ngebantu banget. Dan yang terpenting, tetap setia, bahkan di hari-hari di mana rasanya doa itu kering dan hampa. Jadi kesimpulannya apa? Waktu teduh itu sama sekali bukan satu lagi beban di atas tumpukan tugas kuliah kita. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah hadiah. Ini adalah ruang di mana kita bisa di-charge ulang, jiwa kita disegarkan, dan arah hidup kita diluruskan lagi sama Dia. Kita akan tutup pembahasan kita dengan sebuah undangan yang indah banget dari Yesaya. Tuhan itu dekat. Dia pengen ditemui. Pertanyaan terakhir bukan buat dijawab sekarang, tapi untuk kamu renungkan sendiri. Maukah kamu menyediakan ruang dan waktu untuknya hari ini?